Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Sore, Kak. Sore, Kak. Sore, Kak. Oke. Kirain. Sebelumnya mungkin ada yang udah kenal sama kakak siapa namanya, mungkin juga ada yang belum. Jadi sebelum kita mulai ke sesi intinya, kita kenalan terlebih dahulu ya. Kan ada istilahnya tak kenal maka tak aruf. Jadi kita kenalan terlebih dahulu. Nama kakak Kamarini, biasanya sering dipanggil Karini juga bisa, banyak juga yang manggil Kamarini. Kakak semester 4 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA, satu universitas sama Kak Ayu, dia salah satu partisipan juga, cuman beda fakultas. Kalau kakak prodi Kesmas atau Kesehatan Masyarakat, kakak di Fakultas Fikes. Pokoknya nanti kalau ada yang tahu UHAMKA di Jakarta pasti tahu kok. Terus apalagi nih? Oh ya, kakak kali ini ingin memberikan penyuluhan kesehatan terkait COVID-19. Mungkin kan teman-teman pasti tahu nih ya COVID-19, soalnya lagi booming banget juga. Jadi kakak mau share screen dulu PPT-nya. Sudah terlihat belum? Sudah, Kak. Oke. Jadi kali ini kita membahas tentang COVID-19 itu sendiri. Nah, apa aja yang akan kita bahas di dalamnya nanti? Kita akan membahas tentang definisi COVID-19 dan penjelasan terkait COVID-19-nya secara singkat aja. Terus juga membahas tentang riwayat alamiah penyakit COVID-19. Jadi biar teman-teman tahu riwayat alamiah COVID-19 itu tuh seperti apa ya gitu. Jadi mungkin masih terdengar asing ya, tapi nanti kita bahas. Terus ada komponen proses penularan penyakitnya. Jadi COVID-19 tuh komponen proses penularannya itu seperti apa, melalui apa, nanti juga akan kita bahas. Terus ada pembahasan tentang 5 level of prevention. Mungkin dari kalian beberapa masih mungkin ada yang asing atau mungkin ada yang udah pernah dengar 5 level of prevention itu seperti apa. Yang pertama, kita bahas tentang definisi COVID-19. Ada yang tahu nggak sih COVID-19 itu apa sih? Mungkin ada yang bisa jawab. Satu-satu aja, mungkin ada yang tahu. Kan lagi booming banget tuh COVID-19. Mungkin dari teman-teman bisa ada yang langsung jawab aja kalau tahu. Apa-apa, nggak usah malu, ayo jawab. Nah, nggak ada yang tahu ya? Oke, kakak jelasin ya. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang bisa disingkat tuh SARS-CoV-2 yang teman-teman udah pada tahu. Nah, COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Nah, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang sering disebut virus corona. Nah, ini gerakan 5M. Nah, apa saja 5M itu sendiri? Kan yang seperti kita tahu ya, 5M itu yang untuk pencegahan agar kita tidak tertular dari COVID-19. Yang pertama waktu itu booming banget 3M, terus lagi 5M, yang sekarang yang terbaru bahkan ada 10M. Ya kan? Mungkin teman-teman belum terlalu tahu ya 10M itu seperti apa, jadi kita bahas yang 5M-nya aja. Nah, 5M itu terdiri singkatannya itu ada yang memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun dan air mengalir, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, serta yang kelima itu membatasi mobilisasi dan interaksi. Nah, merebaknya virus corona SARS-CoV-2 membuat masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan.
Cara untuk mencegah terpapar virus corona ada berbagai macam, mulai dari physical distancing atau menjaga jarak, sering mencuci tangan dengan sabun, minimalkan menyentuh wajah, hingga meningkatkan imunitas tubuh dengan mengonsumsi makanan-makanan bergizi. Tak hanya itu, cara lain seperti disinfektan terhadap berbagai benda mati juga bisa dilakukan demi mengurangi resiko terpapar virus corona SARS-CoV-2. Barang-barang yang biasa kalian pegang seperti handphone, laptop, atau yang lain sebagainya, itu juga bisa menjadi media virus itu menempel gitu loh. Jadi virus corona ini juga tidak dapat bertahan lama di luar tubuh seseorang, tetapi bisa terinfeksi bila menyentuh permukaan yang terkontaminasi. Lalu timbul pertanyaan nih, berapa lama sih virus corona itu dapat bertahan di lingkungan luar? Nah, menurut WHO sendiri, studi menunjukkan COVID-19 dapat bertahan paling lama itu sampai 72 jam di permukaan tertentu. Oleh karena itu, disarankan agar membersihkan permukaan yang sering disentuh dengan disinfektan. Jadi teman-teman kalau misalnya pergi keluar rumah gitu kan sambil bawa HP gitu, kalau udah di rumah lebih baik disemprot dulu ya pakai disinfektan, kan ada tuh hand sanitizer yang disemprot aja gitu. Nah, riwayat alamiah penyakit, kira-kira riwayat alamiah penyakit itu tuh maksudnya dari awal penyakit itu ada sampai menyerang manusia itu disebutnya riwayat alamiah penyakit gitu. Nah, riwayat alamiah penyakit COVID-19 sendiri ini terdiri dari 4 fase. Nah, yang pertama itu stage of susceptibility. Nah, tahapan ini tahapan seseorang sebelum muncul rasa sakit pada dirinya. Biasanya sudah dianjurkan untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Maksudnya apa di stage ini? Virus ini udah ada. Nah, virus ini udah ada, seseorang itu tuh belum terinfeksi oleh virusnya ini, tapi dia itu sudah namanya kayak misalnya berkomunikasi dengan seseorang yang sudah terkonfirmasi positif COVID, tapi dia tuh belum terinfeksi, belum memiliki rasa sakit, itu masih masuk di stage of susceptibility. Nah, yang kedua itu stage subclinical disease. Nah, tahapan di mana seseorang ini sudah mulai terpapar virus coronanya atau SARS-CoV-2, tetapi belum muncul rasa sakit. Biasanya hal ini terjadi pada seseorang yang memiliki riwayat perjalanan ke suatu daerah yang sudah termasuk ke zona merah. Jadi, dulu waktu awal-awal COVID-19 ini masih merebak, baru-baru merebak, booming banget tuh waktu tahun lalu, orang itu kalau yang bekerja di daerah zona merah, tapi rumahnya di daerah zona hijau, itu sudah termasuk yang sudah terpapar gitu istilahnya kalau dulu tuh sebutnya gitu. Nah, yang stage ketiga ini stage of clinical disease. Nah, di stage ketiga ini tahapan munculnya gejala. Jadi kalau orang itu udah terpapar terus muncul gejala-gejala awal seperti flu, batuk gitu. Nah, nanti itu disebutnya tuh stage of clinical disease. Ini stage yang ketiga. Nah, gejala COVID sendiri ini dapat dirasakan setelah 5-6 hari atau selambatnya 14 hari. Nah, dalam dunia kesehatan itu disebutnya masa inkubasi. Jadi masa inkubasi itu masa virus itu tuh udah di dalam tubuh kita, terus udah menginfeksi tubuh kita, dan jadi muncullah gejala gitu. Nah, selama munculnya gejala itu disebutnya masa inkubasi. Sebagian penderita ada yang tidak menunjukkan gejala apapun. Nah, itu disebutnya OTG. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya OTG itu apa? Orang tanpa gejala. Sebagian lagi biasanya menunjukkan gejala tertentu. Nah, gejala umumnya itu ada demam, rasa lelah, dan batuk kering. Ada yang mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, serta diare. Nah, ini stage yang terakhir. Stage yang terakhir itu stage of recovery, disability, and death.
tahap di mana akhir dari suatu perjalanan penyakit bisa berakhir sembuh ataupun meninggal. Dalam penyakit COVID-19, bila seseorang menunjukkan hasil swab dan PCR-nya negatif, maka dinyatakan sudah sembuh. Tetapi jika masih menunjukkan hasil positif, maka tetap harus menjalani perawatan. Yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu pemulihan secara fisik. Tadi tuh seperti harus menjalani perawatan, harus meminum banyak vitamin, gitu, memakan makanan bergizi selama selama pemulihan. Itu disebut pemulihan secara fisik. Pemulihan secara mental itu pemulihan biar ketika dia sudah sembuh, dia tuh jangan memiliki rasa malu nih, jadi mantan penderita COVID mau keluar jadi malu gini-gini, takut nanti diskriminasi gitu. Itu jadi kita harus memberikan pemulihan secara mentalnya. Terus pemulihan secara status sosialnya. Jadi kayak di tengah masyarakat itu bagaimana caranya agar masyarakat itu tidak mendiskriminasi para mantan penderita COVID gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang dia penderita COVID langsung jangan deket-deket, takutnya masih bawa virusnya, takut nular, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi dia juga harus diberikan pemulihan secara status sosialnya juga. Nah, ini yang ketiga yaitu komponen proses penularan COVID-19. Nah, penyakit itu kan pasti bakalan menular itu melalui proses-prosesnya ya. Banyak yang ada banyak yang proses-prosesnya seperti TBC itu kan kalau misalnya punya riwayat keluarga yang TBC pasti juga kayak dapat terpaparnya dari droplet seseorang itu saat batuk kan. Ini nggak beda jauh sebenarnya juga. Ini penjelasannya. Yang pertama agent. Agent ini itu disebutnya virusnya itu, atau misalkan ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus, ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, agent ini, agent dari COVID-19 itu kan virus sendiri. Nah, nama virusnya ini itu SARS-CoV-2. Jadi agent infeksiusnya itu adalah SARS-CoV-2. Reservoir itu apa sih namanya? COVID-19 ini dapat dapat menular itu melalui apa? Terus ya maksudnya tempat berkembang biaknya virus itu. Nah, COVID-19 termasuk ke dalam inapparent carriers atau pembawa terselubung, contohnya seperti penderita COVID-19 yang OTG atau tanpa gejala. Selain itu juga melalui zoonosis. Zoonosis itu tuh maksudnya hewan ya, kelelawar diduga kuat sebagai reservoir alami SARS-CoV-2, tetapi tidak dapat menularkannya secara langsung ke manusia. Nah, yang ketiga ini portal entry dan exit. Nah, maksudnya apa? Kan penyakit itu kan masuk dan juga keluar kan. Jadi portal entry-nya itu melalui pernafasan dan portal exit-nya melalui droplet seseorang. Jadi kalau misalnya ada seseorang batuk, bersin gitu kan pasti mengeluarkan droplet. Nah, itulah yang membuat seseorang yang ada di dekatnya bisa terinfeksi, bisa terpapar virus tersebut. Nah, transmission ini cara penularannya itu bisa melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, bernafas, dan berbicara. Nah, ini 5 level of prevention ya, yang tadi mungkin teman-teman masih belum paham juga. 5 level of prevention ini 5 level dari pencegahan COVID-19. Di Kesmas sendiri, di Prodi KK itu, 5 level of prevention itu ada health promotion, specific of protection, early diagnosis and prompt treatment, disability limitation, dan yang terakhir itu ada rehabilitation. Nah, yang pertama health promotion itu tuh seperti yang kakak lakuin sekarang ini, penyuluhan gitu atau pemberian edukasi ke masyarakat, ke orang-orang, itu disebutnya health promotion. Jadi misalnya teman-teman ikut suatu penyuluhan kesehatan di balai kota atau di dinas kesehatan, atau dapat dari suatu pamflet atau poster dari salah satu kader kesehatan, itu disebutnya masuknya ke dalam health promotion. Jadi
Selain upaya untuk memaukan masyarakat mencuci tangan, masyarakat juga harus dimampukan agar perilaku mencuci tangannya dapat dijalankan dengan cara diberikan fasilitas tempat mencuci tangan di sekolah, rumah sakit, gedung perkantoran, dan lain sebagainya. Dan tersedia sabunnya atau hand sanitizer-nya, sehingga memampukan masyarakat untuk dapat mencuci tangan. Jadi tujuan dari health promotion itu sendiri untuk memampukan masyarakat gitu loh. Jadi memampukan atau meningkatkan kemauan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan di lingkungannya atau untuk dirinya sendiri gitu. Kalau yang kedua itu specific protection. Ini perlindungan khusus yang dimaksud dalam tahapan ini adalah perlindungan yang diberikan kepada orang-orang atau kelompok yang berisiko terkena penyakit corona. Perlindungan khusus ini dimaksudkan agar kelompok yang berisiko dapat bertahan dari serangan penyakit. Nah, bentuk proteksi khususnya itu pada tenaga kesehatan menggunakan APD. Teman-teman udah tahu ya APD-nya apa aja. Kalau di rumah sakit atau di puskesmas bisa ngelihat ya beberapa tenaga kesehatan ada yang pakai baju yang khusus gitu kan, terus ada masker juga. Nah, bentuk perlindungan khusus pada kelompok yang berisiko itu dapat berupa vaksinasi seperti yang lagi digalakkan oleh pemerintah sekarang ya, vaksinasi. Terus yang ketiga ini early diagnosis and prompt treatment. Dalam tahapan ini merupakan tahapan pertama ketika seseorang telah jatuh sakit. Tentu saja sasarannya merupakan orang-orang yang telah jatuh sakit agar sakit yang dideritanya dapat segera diidentifikasi dan secepatnya pula diberikan pengobatan yang tepat. Yang masuk ke dalam early diagnosis and prompt treatment ini tuh seperti rapid antigen, swab test, terus serta tes PCR itu masuknya ke dalam early diagnosis and prompt treatment. Tujuannya apa? Itu tujuannya untuk mendiagnosis penyakit sedini mungkin. Jadi biar tidak semakin parah, biar juga diketahui lebih dini gitu. Jadi misalnya seseorang itu habis pergi dari suatu zona merah, terus dia sempat berkomunikasi dengan orang yang sudah konfirmasi positif COVID, itu disarankan melakukan rapid antigen atau swab atau tes PCR-nya juga gitu. Terus yang keempat ini ada disability limitation. Nah, disability limitation ini upaya yang dapat dilakukan oleh orang yang sudah positif terkena virus COVID-19 adalah dengan melakukan pengobatan. Jadi di bagian disability limitation ini tuh langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi kayak mengurangi kesakitan, mengurangi kecacatan gitu. Jadi dilakukannya itu di bagian disability limitation. Ini seperti melakukan pengobatan, melakukan karantina juga. Jadi selain itu dengan cara meningkatkan sistem imunitas dirinya, perlu adanya pembatasan juga dari orang yang sehat agar orang yang sehat tidak terpapar dengan orang yang positif corona. Nah, dapat dilakukan juga melakukan aktivitas tuh di rumah saja atau social distancing. Hal ini berfungsi untuk menekan persebaran virus corona di masyarakat. Yang terakhir ini ada rehabilitation. Rehabilitasi yang harus dilakukan setidaknya meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu pemulihan fisiknya, yang tadi di pembahasan sebelumnya sudah Kakak jelasin. Seseorang yang sudah positif terkena penyakit corona harus benar-benar sembuh dan tidak terkena kembali virus COVID-19. Kedua, yaitu pemulihan mentalnya. Seseorang yang sudah terkena penyakit corona harus dikuatkan mentalnya agar kembali bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari secara produktif. Nah, yang ketiga itu pemulihan status sosialnya. Seseorang yang sudah terkena penyakit corona harus diterima kembali di lingkungan masyarakat. Jangan sampai ada pengasingan atau pengucilan terhadap orang-orang yang sudah terkena penyakit corona di masyarakat. Nah, ini ya langkah-langkah cuci tangan dalam pencegahan virus corona. Teman-teman tadi di G-Form ada yang jawab 10, ada yang jawab tadi berapa 14 gitu kan, tapi lebih banyak 7. Ini dari WHO sendiri ini ada 7 langkah higienis tangan atau dalam membersihkan tangan itu. Yang pertama, membersihkan telapak tangan. Yang kedua ini, telapak tangan di atas punggung tangan kiri dan telapak kiri di atas punggung tangan. Nah, yang ketiga, telapak dengan telapak dan jari saling terkait. Nah, yang keempat,
letakkan punggung jari pada telapak satunya dengan jari saling mengunci. Yang kelima, jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya. Yang keenam, jari kiri menguncup, gosok memutar ke kanan dan ke kiri pada telapak kanan dan sebaliknya. Yang ketujuh, pegang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya, gerakan memutar. Jadi ini teman-teman harus diterapin ya dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, kan ada langkah-langkahnya tuh. Dan cuci tangan yang benar itu paling lama 10-20 detik dengan langkah-langkah yang udah kakak jelasin ini ya. Nah, selanjutnya ini Kemenkes itu membuat 5 tahapan yang harus dilakukan masyarakat saat membuang bekas pakai, membuang masker yang bekas pakai. Teman-teman mungkin masih banyak kalian sembarangan membuang masker sembarangan itu, padahal tuh nggak boleh, asal habis pakai langsung buang itu tuh nggak boleh. Masker itu emang digunakan 1 kali, tapi cara pembuangannya itu juga harus yang benar. Nah, untuk mengurangi resiko kesehatan, ini dari Kemenkes langsung. Pertama itu masker yang bekas pakai dikumpulkan. Penggunaan masker saat ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, karena itu limbah masker pun akan semakin meningkat. Dengan banyaknya limbah masker bekas pakai, riskan akan penyalahgunaan yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab, di mana masker dapat didaur ulang dan dijual kembali. Nah, untuk mencegah hal tersebut, semua orang harus berperan aktif mengelola masker bekas pakai agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya mengumpulkan masker bekas pakai dan tidak membuangnya sembarangan. Nanti kakak jelasin gimana caranya biar cara mengelola masker bekas itu agar tidak didaur ulang kembali gitu ya. Yang kedua itu melakukan desinfeksi. Tahapan berikutnya adalah melakukan desinfeksi masker bekas pakai dengan cara merendamnya di dalam larutan desinfektan, klorin, atau pemutih. Nah, mengubah bentuk. Nah, ini penjelasannya. Jadi masker tadi masker bekas yang sudah tadi dikumpulkan, itu tahap berikutnya adalah melakukan desinfeksi dengan mengubah bentuk. Jadi maskernya itu dimasukkan ke dalam wadah yang aman seperti plastik, kemudian maskernya itu dirusak. Atau kalian bisa digunting, memutus tali dan merobek bagian tengah masker. Ini dilakukan agar tidak dapat digunakan ulang atau dijual kembali. Kan karena bagaimanapun itu banyak virusnya kan, teman-teman pakai masker keluar kemana itu pasti virusnya pada menempel. Jadi cara yang benarnya itu dia tuh harus digunting, dirusak dulu maskernya, baru dimasukin ke dalam plastik, baru teman-teman buang. Itu juga ada manfaatnya agar kan pasti sampah itu nanti diangkut oleh petugas sampah kan, jadi petugas kebersihannya itu tidak tertular juga melalui limbah medis tersebut. Kan masker ini termasuk masuk alat medis juga kan. Nah, buangnya itu ke tempat sampah. Setelah memastikan semua masker telah dirobek dan diputus talinya, buang masker tersebut ke tempat sampah rumah tangga. Nah, yang terakhir itu cuci tangan. Setelah teman-teman teman-teman buang maskernya, teman-teman juga harus cuci tangan. Tahapan terakhirnya itu jangan lupa untuk mencuci tangan, memakai sabun dan air mengalir. Jika tidak ada air dan sabun, gunakan hand sanitizer untuk memastikan tangan bebas dari kuman. Ini referensi dari kakak sendiri. Kakak pakai beberapa referensi dalam membuat PPT-nya. Sekian penjelasan dari kakak. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, ada yang kurang jelas? Tanya aja. Izin bertanya. Ya, silahkan. Ya, ini sih nggak tahu. Kan kita memakai masker nih. Ada nggak sih batasan jam gitu? Kita memakai masker terus diganti dengan masker yang baru, karena mengingat COVID ini kan semakin meningkat ya. Iya. Oke, mungkin ada yang lain. Pertanyaannya dikumpul terlebih dahulu ya. Jadi nanti kakak bakalan jelasin. Ada yang lain yang ingin bertanya lagi? Ayo tanya aja, nggak apa-apa.
siapa lagi yang mau bertanya? Izin bertanya. Oke, silakan. Kan sekarang lagi marak yang banyak vaksin gitu ya. Terus ya kalau misalnya orang yang udah divaksin itu bakal mungkin kedepannya bisa kena COVID juga atau enggak ya? Makasih. Ya, oke. Ada lagi? Gak apa-apa kalau misalnya kalian bingung, tanya aja. Jadi mumpung masih ada waktu, jadi kakak jelasin sekarang. Udah nih, cuma 2 pertanyaan aja. Oh iya, ini sebelumnya mohon maaf, ini karena waktunya tinggal 7 menit lagi, kita join di Zoom yang baru aja ya, jadi biar waktunya lebih lama lagi gitu. Soalnya Zoom kakak sendiri belum premium. Mohon maaf nih ya. Jadi join di Zoom di link Zoom-nya tetap yang sama, link Zoom yang sama, PW yang sama, ID yang sama tetap. Tapi abis ini jadi kakak ini akhirin dulu, sekalian nanti kakak jawab 2 pertanyaan tadi. Tapi di link yang sama juga ya. Jadi kakak akhirin ini dulu ya. Join lagi, oke? Oke, berhubung sudah berkumpul lagi, kakak akan menjawab pertanyaan tadi dari Ayu Kurnia, batasan memakai masker ya, batasan waktunya. Jadi kan tadi kan kakak sudah jelasin kalau kayak barang-barang yang di luar yang di luar lingkungan, yang di lingkungan luar itu kan batasan waktunya 72 jam. Tapi untuk masker sendiri itu bukan 72 jam, tapi 4 jam, maksimal itu 4 jam. Jadi jika sudah 4 jam, maka teman-teman itu sebisa mungkin harus ganti maskernya. Jadi ketika teman-teman bepergian jarak jauh, diusahakan itu bawa masker pengganti. Jadi nggak hanya satu masker doang. Kan juga kan teman-teman bisa ngerasain sendiri kalau misalnya kalian memakai masker udah terlalu lama pasti kerasa kayak bau, terasa lembab gitu kan. Itu sebenarnya udah nggak efektif lagi untuk dipakai gitu maskernya. Jadi intinya masker itu maksimal dipakai selama 4 jam aja. Bagaimana, Ayu? Sudah terjawab? Makasih. Oke. Rini. Sama-sama. Dan untuk pertanyaan kedua itu tadi dari Sylvia, tentang orang yang sudah divaksin apakah bisa terkena penyakit lagi, betul kan? Nah, kemarin di mata kuliah yang lain ini sempat dibahas sama dosen kakak sendiri terkait orang yang sudah divaksin, ya apakah bisa tertular lagi? Itu jawabannya bisa. Nah, kenapa bisa? Walaupun orang itu udah divaksin, tapi orang itu tidak mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, terus menjaga jarak dan lain sebagainya, dia tidak mematuhi, itu bisa tertular lagi, gitu. Jadi sistem kerja vaksin itu juga nggak langsung dia. Sistem kerja vaksin itu dapat bekerja itu berminggu-minggu kemudian, berbulan-bulan, atau bisa hitungan dalam tahunan itu baru bisa. Nah, vaksin itu bukan obat, dia itu hanya sebagai penguatan imun. Jadi kerjanya itu dia jika vaksin disuntikan ke dalam tubuh, maka vaksin itu kan akan imunitas dalam tubuh kita itu kan mengenal akan kayak seperti berkenalan dengan vaksin itu. Vaksin sendiri kan adalah virus yang sudah dilemahkan gitu kan. Nah, jadi imunitas dalam tubuh kita itu seperti berkenalan oleh vaksin yang sudah dimasukkan, yang sudah disuntikan ke tubuh kita. Jadi bekerjanya vaksin itu tuh nggak langsung.
Nggak, misalnya habis disuntik itu langsung udah kebal, udah divaksin, enggak kayak gitu. Dia hitungannya bisa berminggu-minggu, bisa berbulan, atau ada yang bertahun gitu. Dan vaksin itu bukan obat, gitu. Intinya begitu. Terus juga cara orang yang udah divaksin juga bisa tertular lagi, itu bisa emang. Dia sudah divaksin, terus merasa, saya sudah divaksin, boleh keluar nggak pakai masker, mau bikin acara gitu yang ngumpulin banyak orang gini-gini, ya itu sama aja dia masuk ke dalam resiko gitu, membuat kerumunan yang kita nggak tahu orang lain juga, siapa tahu orang lain membawa virus gitu kan. Nah, terus juga orang itu tidak bisa menjaga kebersihan diri juga, terus memakan makanannya itu makanan yang tidak sehat, tidak bergizi gitu. Jadi seseorang yang dapat terhindar dari virus sendiri itu juga harus, selain divaksin, harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kebijakannya. Terus juga memakan makanan yang bergizi juga gitu. Jadi insya Allah misalnya 3 yang udah kakak jelaskan tuh, protokol kesehatan, melakukan vaksin, sama memakan makanan bergizi, insya Allah itu dapat mencegah kita terhindar dari COVID-19 sendiri. Begitu Sylvia. Ya, makasih Kak. Ya, mungkin dari yang lain ada yang ingin bertanya lagi, waktunya masih lama kok, tentang COVID-19. Apa yang teman-teman masih raguin itu, misalnya kayak yang selama ini jadi itu ya, jadi tanda tanya di benak teman-teman gitu, bisa ditanyain. Selama itu bukan dari sistem kedokteran ya, karena kan Kesmas itu berbeda dari kedokteran. Jadi kalau Kak itu sistemnya itu cuma hanya bagian promosi kesehatan, sama preventif, pencegahannya. Sedangkan kalau kedokteran itu kan kuratif sama rehabilitatif. Kuratif itu apa? Kuratif itu pengobatan. Mereka tuh pengobatannya. Kalau kakak ini pencegahannya sama promosi kesehatannya. Itu bedanya di situ Kesmas sama kedokteran. Gitu. Jadi kalau kalian nanya ke kakak, mungkin dari segi pencegahan, dari segi promosi kesehatannya apa aja sih gitu bisa kakak jawabnya insya Allah gitu, karena itu di bidangnya kakak. Tapi kalau misalnya kalian tanya tentang kayak pengobatannya dari bidang medisnya, itu mungkin dari anak-anak kedokteran sendiri yang bisa menjelaskan tentang itu, karena kakak nggak terlalu mendalami tentang kuratif itu sendiri. Itu kakak cuma tahu kuratif itu bagian pengobatannya, itu biasanya diajarkan di anak kedokteran gitu. Itu aja bedanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi tentang kuratif promosinya. Mungkin kalau misalnya tadi ada promosi kesehatannya, itu biasanya kalau anak Kesmas, kita kan kakak perwakilan anak Kesmasnya, kita promosi kesehatannya itu ke masyarakatnya langsung, seperti sekarang yang kakak lakukan ini, penyuluhan kesehatan tentang COVID-19 gitu. Gak ada yang ditanyakan lagi? Yuk, waktunya masih lama kok, nanya aja, nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak diketawain. Tentang corona ya, coronavirus disease, penyakit coronavirus. Apa aja yang mau ditanyain, apa aja yang masih bingung di benak teman-teman, bisa ditanyain. Oh iya, mungkin kita buka G-From-nya ya, yang tadi teman-teman buka itu, membahas sedikit. Oke. Nah, tadi kan udah kakak jelasin ya,
berapa langkah cuci tangan yang benar. Nah, ini dari WHO itu sendiri, itu ada 7 langkah tadi kan yang udah kakak jelasin di PowerPoint. Nah, lama waktunya sendiri itu dari 10 sampai 20 detik. Nah, virus COVID-19 sendiri teman-teman pasti udah pada tahu ya nama virusnya sendiri itu SARS-CoV-2. Singkatannya apa tadi itu panjang tuh kakak udah sebutin. Nah, virus COVID-19 itu dapat menularnya itu melalui droplet. Droplet itu tuh cipratan yang ada di mulut kita kalau ketika kita batuk, ketika kita bersin atau berbicara pasti terasa kan teman-teman kayak sedikit muncrat itu namanya droplet. Dalam kesehatan disebutnya droplet gitu. Makanya dianjurkan untuk memakai masker karena COVID-19 sendiri tersebut dapat ditularkan melalui droplet dari seseorang ke orang yang lain. Tapi tadi beberapa teman-teman ada yang jawab lewat sentuhan ya. Mungkin kalau lewat sentuhan itu masuknya bisa ke penyakit lain. Nah, virus COVID-19 ini dapat diblokir, maksudnya diblokir itu ditutup, diputus itu jalurnya itu dengan menggunakan masker. Itu dari segi pencegahannya. Nah, tadi kan cara pencegahannya itu ada 5M. 5M apa aja pasti teman-teman udah tahu kan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilisasi, menghindari kerumunan. Kalau teman-teman bingung mengurangi mobilisasi apa sih Kak? Nah, mengurangi mobilisasi itu sendiri tuh mengurangi bepergian keluar-keluar gitu. Kalau tidak ada kepentingan, tidak ada hal urgent yang harus kalian pergi, harus kalian keluar, itu mending di rumah aja gitu untuk mencegah terpaparnya virus COVID-19. Nah, gejala COVID-19 yang paling umum itu tuh paling sering batuk dan flu, tapi beberapa ada orang yang tidak memiliki gejala ya seperti tadi, itu disebutnya OTG, orang tanpa gejala. Gitu. Nah, apakah Anda mengetahui atau pernah mendengar tentang 5 level of prevention gitu kan? Tadi yang sudah join dari awal mungkin sudah mengetahui 5 level of prevention menurut anak Kesmas itu apa aja. Ada health promotion, yang kedua ada specific promotion, yang ketiga ada early diagnosis and prompt treatment, yang keempat ada disability limitation, dan yang terakhir itu ada rehabilitation. Coba ya, masih inget nggak ya tadi kakak jelasin? Ada yang tahu nggak bagian dari health promotion itu apa tadi yang udah kakak jelasin? Nih, bagian health promotion. Penyuluhan. Tuh, tadi siapa yang jawab? Betul ya, yang bagian health promotion itu melakukannya penyuluhan, melakukannya edukasi gitu. Tujuannya apa? Untuk memaukan, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat gitu dalam meningkatkan derajat kesehatan pada dirinya maupun pada lingkungan. Nah, terus yang termasuk specific protection yang mana? Memakai APD. Betul, memakai APD. Nah, APD itu masker gitu kan mungkin. Kalau yang kita pakai kan masker. Kalau yang tenaga medis kan memakai baju hazard. Memakai baju yang putih gitu kan, yang biasanya ada di rumah sakit yang para tenaga medis pakai. Terus yang termasuk rehabilitation? Isolasi. Bukan. Rehabilitation itu rehabilitasi ya, itu pemulihan. Maksudnya tuh rehabilitasi. Maksud rehabilitasi itu pemulihan. Pemulihannya itu secara fisik, secara mental maupun secara sosial. Secara fisiknya itu seperti kayak harus diberikan obat-obat, diberikan vitamin gitu agar fisiknya kembali sehat. Pemulihan mental maksudnya agar seseorang itu tidak minder, tidak merasa dirinya dirinya tuh buruk akibat pernah terpapar COVID-19 dan bisa kembali produktif lagi gitu kehidupannya. Nah, pemulihan secara sosial itu pemulihan di mana untuk seseorang tersebut
tidak dikucilkan di tengah masyarakat, tidak didiskriminasi akibat pernah menjadi pasien COVID-19. Nah, mungkin ada lagi yang itu satu lagi, early diagnosis and prompt treatment. Menurut teman-teman yang mana? Yang termasuk rapid test. Nah, bagus, pinter. Nah, ini yang tadi yang dapat berapa lama virus COVID-19 dapat bertahan di lingkungan luar itu selama 72 jam. Dia dapat menempel di beberapa media nih seperti handphone. Misalnya kita keluar bawa handphone, ketik di luar kayak gitu. Itu tuh virus-virus, debu segala macam itu dapat menempel di handphone kita, di laptop, di media-media lainnya. Oleh karena itu disarankan kita melakukan penyemprotan desinfektan atau hand sanitizer aja kita semprotin ke alat elektronik kita setelah kita pergi dari luar gitu, agar tidak ada virus atau bakteri lagi atau debu-debu lagi yang menempel gitu. Nah, apakah antibiotik efektif dalam mencegah atau mengobati COVID-19? Nah, kalau kakak dari Kesmas, pencegahannya ini belum terlalu efektif gitu kalau menurut kakak ya. Nggak tahu kalau misalnya dari sistem kedokterannya itu seperti apa, kakak juga nggak tahu. Belum, nggak terlalu karena di bidang kakak nggak terlalu mendalami dari obat-obatannya. Cuman antibiotik efektif dalam mencegah atau mengobati COVID-19 itu tidak terlalu kalau seseorang itu sendiri tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak memakan dan memakan makanan yang bergizi dan minumannya tuh yang sehat ya gitu. Terus juga satu lagi harus mengikuti program pemerintah yang terbaru yaitu vaksinasi gitu. Nah, apa yang dapat saya lakukan untuk melindungi diri saya dalam mencegah penyebaran COVID-19? Nah, itu harus mematuhi protokol kesehatan yang tadi kakak udah jelasin yaitu 5M. Nah, sekarang yang terbaru malah ada 10M. Nah, 10M kalau teman-teman masih asing mungkinnya 10M, jadi kakak nggak jelasin 10M itu apa aja, kakak yang jelasinnya tadi cuma 5M aja. Kalau untuk 10M sendiri mungkin kalian bisa searching sendiri 10M apa aja sih kira-kira. Nah, itu bisa kalian searching bisa kalian cari tahu sendiri karena mungkin kalian juga masih asing. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi dari yang lainnya. Waktunya masih lama kok. Kalau misalnya mau nanya aja nggak apa-apa. Insya Allah kakak jawab. Aku mau nanya, tapi jadi itu ada temen aku nanya di grup, dia mau rejoin tuh nggak bisa. Dia nanya gini, jadi sekarang itu kan angka COVID semakin tinggi ya, dan kita dianjurkan untuk memakai double mask. Nah, kenapa kita nggak boleh pakai masker medis 2 sekaligus? Kenapa harus pakai masker medis dan masker lain? Dan sehubungan dengan vaksin yang kita tahu, kalau setiap orang itu reaksinya di tubuh tuh beda-beda. Sekali vaksin itu bisa disebabkan oleh apa saja. Itu Kak pertanyaan Kak. Gimana? Ulangi pelan-pelan. Pertanyaan pertama tadi harus pakai masker medis. Kan dianjurkan pakai double masker. Nggak boleh pakai, kita tuh kalau double masker tuh nggak boleh pakai 2 masker medis sekaligus kan. Harus pakai masker medis sama masker kain. Itu kenapa? Gitu. Terus yang kedua vaksin, kita tahu kalau misalnya di setiap orang tuh reaksinya berbeda-beda, ya kan? Ya. Itu disebabkan oleh apa aja biasanya? Oke. Terus ada lagi yang lain mungkin bertanya? Mau nanya dong, Rin. Siapa itu? Nilia. Oke. Mau nanya, kenapa sih COVID tuh sampai kayak menyebar luas gitu dibanding dengan penyakit yang disebabkan oleh virus-virus lainnya? Itu kenapa? Sambil menunggu kakak menjawab pertanyaannya, mungkin yang lain juga misalnya ada cerita-cerita tentang, mungkin ada cerita tentang COVID-19 itu bisa diceritakan sambil kakak ini cari jawabannya dulu ya.
nggak lama kok. Mungkin ada yang mau disampaikan gitu, misalnya punya pengalaman pernah menjadi OTG atau apa gitu, nggak apa-apa. Terus pengalamannya dikasih harus mengkonsumsi apa aja sih gitu kira-kira, itu bisa diceritakan di sini jadi teman-teman yang lain tahu gitu loh. Atau misalnya ada yang pengen nanya, Kak, kalau di Kesmas itu kayak gimana sih itu pelajarannya gini-gini, nggak apa-apa, nanti kakak jelasin. Gimana? Atau enggak ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau gitu kakak jawab aja ya pertanyaan dari Sylvia dulu tadi. Kenapa harus memakai masker medis dan masker kainnya itu secara bersamaan gitu kan intinya? Bener nggak? Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu kenapa seseorang yang setelah divaksin itu reaksinya berbeda-beda kan gitu setiap orang. Nah, yang pertama itu kenapa harus memakai double gitu kan? Mungkin kalau awal-awal dulu kan cuman diterapkannya itu programnya harus memakai masker gitu kan, tanpa dijelaskan maskernya itu seperti apa, tanpa dikasih tahu masker yang seperti apa spesifiknya yang bagus yang untuk kita pakai. Nah, namun sekarang ini kan sudah digalakkan untuk memakai masker 2 lapis gitu kan, masker medis sama masker kain. Nah, kenapa? Jadi dalam beberapa penelitian itu disebutkan bahwa masker bedah atau masker medis itu dapat menghalangi partikel udara yang berpotensi menularkan virus COVID-19 itu sebesar 84,3%. Namun ketika didouble dengan masker kain itu dapat meningkat sebesar 96,4%. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena masker bedah biasanya itu kan terpasang longgar dan masih menyisakan celah di atas hidung dan pipi. Yang kalau misalnya ini nih di atas ini kan pasti ada celah kan, nggak mungkin langsung ngetat banget gitu. Nah, akibatnya masih ada partikel udara maupun droplet yang bisa masuk dari celah tersebut gitu loh. Terus itu selain itu masker bedah yang longgar juga mudah melorot ke bawah hidung. Pasti teman-teman pernah ngerasain kan pakai masker terus melorot mulu gitu karena kendor kan dari talinya juga. Nah, berbeda dengan masker bedah, masker kain umumnya dapat diatur kekencangannya dan pas di bagian wajah. Oleh karena itu tuh jadi diwajibkan dikombinasi. Pertama pakai masker rumah sakit aja, masker rumah sakitnya, jadi masker bedah atau masker medisnya. Terus baru dipakai masker kain gitu, atau masker kain dulu baru masker medis juga nggak apa-apa, intinya jadi dikombinasi di dua masker tersebut begitu. Terus kenapa orang itu memiliki reaksi yang berbeda-beda gitu kan, seperti yang tadi udah kakak jelasin kan, vaksin itu kan dari virus yang dilemahkan. Seseorang yang disuntikan vaksin itu kan tidak langsung bekerja kan vaksinnya, itu harus menunggu beberapa proses yang cukup lama. Dari di bidang kakak sendiri mungkin dari nggak terlalu mendetail ya, mungkin hal ini bisa langsung sangkut pautnya ke kedokteran, tapi kalau dari bidang kakak itu imunitas kita, jadi begini loh, imunitas seseorang itu kan beda-beda. Ada yang imunitasnya bagus, ada yang biasa aja, ada yang enggak, makanya kan disediakan biasanya di rumah orang-orang gitu, ada yang nyediain vitamin, nyediain obat yang begini, ada yang suka alergi, suka alergi debu, alergi dingin atau alergi yang lainnya, itu kan sangkut pautnya kan sama sistem imunitas juga, itu yang kakak tahu. Jadi mungkin
setelah vaksin tersebut, jadi imunitasnya itu sangkut pautnya ke imunitas tubuh kita. Jadi imunitas tubuh kita itu mencoba mengenali virus tersebut gitu. Jadi ada orang-orang kan yang seperti memiliki efeknya itu kayak pegel-pegel, demam, terus yang lainnya gitu kan. Nah, itu tergantung imunitas sendiri, imunitas per orang-orangnya sendiri gitu sih, kalau itu setahu Kakak begitu. Mungkin kalau misalnya untuk lebih detailnya ini bisa ditanyakan langsung untuk ke bidang kedokterannya ya, karena Kakak nggak mendalami banget kalau di bidang kedokteran itu karena beda alurnya juga kalau misalnya di bidang kedokteran. Cuman kalau dari Kakak yang Kakak tahu itu biasanya tergantung dari imunitas tubuhnya juga, terus ada yang cepet gitu loh, maksudnya cepet, misalnya orang itu misalnya sakit ya terus cepet sembuhnya, itu ada yang begitu, ada yang lama harus begini harus begitu, itu jadi tergantung imunitasnya juga sih, begitu Sylvia. Nah, terima kasih Kak. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi dari Lia ya, kenapa COVID-19 itu dapat merebak luaskan dibanding penyakit virus lainnya? Intinya begitu pertanyaannya. Jadi, kalau penyakit-penyakit yang lain itu kan penyakit yang sudah lama, udah ada obatnya, maksudnya kayak TBC itu kan juga dari virus juga kan. Gitu. TBC itu udah ada obatnya juga, obatnya kan harus dikonsumsi selama 6 bulan secara rutin. Sedangkan COVID-19 ini itu baru, dia itu penyakit belum ada obatnya, serta dia ini penyakit menular yang lebih mudah menular, gitu kan. Istilahnya dia baru, belum ada obatnya. Jadi ketika dia menular dari satu orang ke orang lainnya, terus dia belum ada obatnya, dan cuman cara pencegahannya itu cuman memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak gitu. Nah, otomatis dia juga kalau orang itu istilahnya nakal, tidak mematuhi protokol kesehatan, itu otomatis penyakit tersebut terus menular. Ditambah orang tersebut kayak misalnya kalau lagi pergi keluar, terus dia makan di luar, males cuci tangan, males begini, males gitu, terus nggak bawa hand sanitizer gitu, langsung makan gini aja. Kita nggak tahu di tangan kita ini tuh virus apa aja yang ada di apa aja virus yang ada di tangan kita, apa aja partikel-partikel mungkin virus yang lainnya gitu. Jadi intinya sih karena COVID-19 ini itu tuh belum ada obatnya untuk menangkal. Jadi makin merajalela, ditambah kebanyakan masyarakat itu tidak mematuhi protokol kesehatan. Gitu. Teman-teman kan bisa lihat di jalanan gitu kan, banyak banyak yang melanggar gitu kan, yang nggak memakai masker, terus ada juga yang membuat suatu acara yang berujung membuat kerumunan gitu kan, kayak acara pernikahan gitu kan. Itu. Nah, udah tahu begitu, ditambah belum adanya obat untuk COVID-19 tersebut. Jadi merajalela lah penyakitnya. Begitu, Lia. Bagaimana? Oke. Mungkin sekian aja ya penyuluhan dari Kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kekurangan juga dari Kakak atas penjelasannya. Masih ada kesalahan. Kakak juga belum terlalu pintar ya untuk kayak menjelaskan secara detail, secara menyeluruh ke dalam-dalamnya. Sekian. Juga terima kasih untuk partisipan semuanya. Tapi terima kasih banget udah mau ikut penyuluhan ini. Sekian dari Kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.